Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, selamat sore. Today we are going to keep going on our discussion about our course, yakni Basic Grammar. Jadi kalau last meeting kita sudah mengadakan mid test yang hasilnya I'm not quite happy karena most of you couldn't answer the question correctly, walaupun beberapa di antara kalian itu bisa menjawab pertanyaan semua secara benar. But that is not quite enough karena saya berharap 90% of you itu bisa menyelesaikan oral test tersebut dengan sukses. Oke, baik. Hari ini kita akan lanjut lagi membahas terkait materi basic grammar kita. Dan hari ini topiknya adalah tentang talking about present. Talking about present itu hanya headingnya ya, atau judulnya saja. Inti di dalamnya itu ada beberapa topik, diantaranya adalah the use of preposition, kemudian ada penggunaan there is dan there are, serta ada would like dan want. Nah baik, kita mulai dari yang pertama, ini yang very simple. Jadi ini penggunaan it is. Ya, kita tahu bahwa subjek dalam bahasa Inggris itu selain they, we, are, you, she, he, juga ada it kan gitu. Nah, it itu dipakai dalam untuk mengekspresikan tentang waktu. Contoh, kalau hari ini hari Senin, berarti it's Monday. Oke, kalau misal hari ini hari Rabu, oke, berarti is Wednesday. Oke. Jadi untuk menunjukkan waktu, hari ini sekarang September, it's September. Atau sekarang jam 9 pas, it's 9 o'clock. Saya rasa ini tidak begitu sulit karena ini juga hanya sebagai pengantar biasa saja. Saya rasa you juga pasti bisa. Good. Oke, sekarang kita ke preposition. Ini seperti yang tadi saya bilang. Ini waktu kita membahas tentang part of speech, yakni preposition, kan sempat disinggung bahwa preposition adalah salah satu dari jenis part of speech. Hanya saja waktu itu preposition yang kita bahas itu sangat terbatas dan tidak terlalu banyak. Nah, hari ini kita akan bahas 3 preposition penting, yakni at, in, dan on. Kapan sih menggunakan at, in, dan on untuk menunjukkan waktu? Ya, preposition of time. Pertama, untuk yang at itu dipakai kalau jamnya pas, ya, jam 7, berarti ya at 7 o'clock. Dia pakai at, ya, jelas ya. Kemudian untuk night itu we don't say in the night, no. Yang benar adalah at night. Look at this one, contohnya at night. Jelas ya? Untuk at selesai. Kemudian untuk in itu untuk merujuk pada bulan. Maka Oktober, in October. Kemudian in merujuk pada waktu. Tahun 1990. 1990. Kalau 1989, 1989. Jelas ya? Oke. Kemudian selain night, morning, afternoon, dan evening itu semua pakai in. So please don't say at the morning. No, it's wrong. Yang benar adalah in the morning, in the afternoon, dan in the evening. Jelas ya? At dan in sudah. Sekarang ke on. Kalau on itu untuk hari, ya, on Monday, on Sunday, on Wednesday, on Thursday, on Tuesday, dan lain sebagainya. Kemudian kalau semisal ada waktu atau tanggal yang spesifik, jadi bulan, tanggal, dan tahunnya disebutkan, itu pakai on. I was born on October 31st, bukan 31 ya. 31st 1991. Jelas ya? Untuk tanggal kita pakai on. Kemudian ada lagi from dan to ya. From itu dari, pasti ke ya. We have class from 1. Kita punya kelas dari jam 1 to sampai jam 2. Oke, saya rasa ini jelas. Oke, biar kalian bisa membedakan ketiganya. Ingat, itu masih penggunaan in, at, dan on pada keterangan waktu. Beda cerita nanti kalau digunakan untuk keterangan tempat. Ya, ini saya skip saja. This is not really important. Oke, sebentar. Oke, sebelum kita lanjut penggunaan it untuk keterangan tempat, sekarang kita belajar. Oke, topik kedua adalah there plus be. Masih ingat ya, be itu ada 3.
Ada is, ada am, ada are. Tapi yang dipakai pada fungsi ini adalah cuma dua saja, is dan are. Nah, there is dan there are itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengatakan dalam bahasa Indonesia, kalau you mau bilang ada, contoh, ada orang di luar rumah, maka you bisa pakai there is atau there are. Atau ada temanmu tuh di luar, maka you bisa pakai there is atau there are. Jelas ya kapan penggunaan there is dan there are ini dipakai. Nah, lantas kapan menggunakan is, kapan menggunakan are? Kalau semisal subjeknya atau yang mau dikatakan ada itu cuma satu orang, maka there is. Tapi kalau semisal lebih dari satu orang, pakai there are. Saya beri contoh. Oke, ada mata kuliah hari ini. Mata kuliah adalah courses atau subjek. Kalau mata kuliahnya cuma satu, you bilang there is one subject today. Tapi kalau semisal ada 3 mata kuliah, maka you tidak bisa bilang there is, melainkan there are. There are 3 subjects atau 3 courses today. Jelas ya? Sampai sini jelas ya? Jadi there is dipakai untuk mengatakan ada dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, tapi there is itu hanya untuk singular noun, nounnya satu saja. Sedangkan there are itu untuk mengatakan ada dalam bahasa Inggris, itu yang kata bendanya lebih dari satu. Oke, ada seseorang menelponku. There is someone calling me. Oke, tapi ada teman-temanmu di luar. There are your friends outside of home. Gitu ya. Jelas ya? Saya yakin kalian untuk ini saya sudah menjelaskan sangat pelan dan sangat jelas sekali barusan. Ini contohnya. Ini ya. There is a butterfly in this picture. Tapi kalau 2 trees ya, maka there are. Oke, lihat di sini di layar. Kemudian di sini a bird. A birdnya satu, maka there is, ada seekor burung di gambar ini. Tapi kalau ini 7 flowers, karena flowersnya ada 7, maka bukan there is, tapi there are. Jelas ya? Oke, nomor 5 juga. Ada grammar book ya, there is. Many grammar books, there are. Comfortable chairs, there are. Ya betul, there are, karena chairs-nya lebih dari satu. 8 itu adalah there is, karena a nice view ya. Oke, good job. Kita lanjut saja, karena itu nanti kalian bisa bekerjakan sendiri. Nah, untuk mengatakan apakah ada, jadi kalau mau nanya yang jawabannya iya atau tidak, itu is dan are-nya dibalik, ditaruh di depan. Is dan are-nya ditaruh di depan. Maka bukan there is lagi, tapi is there atau are there. Contoh, oke, apakah ada temanku di luar? Ya udah, is there my friend outside of my home? Sudah begitu. Apakah hari ini ada mata kuliah? Is there subject English subject today? Sudah. Itu kalau bendanya satu. Ya, kalau bendanya lebih dari satu, maka pakai are. Oke. Ada teman-temanku nggak di luar? Teman-temanku itu kan lebih dari satu temannya. Maka are there my friends out there? Oke, outside of my home. Apakah ada teman-temanku di luar rumah? Oke, itu ya. Kemudian atau you nanya ke teman you, ada masalah? Oke, ya sudah. Is there any problem? Boleh. Kalau masalahnya satu. Tapi kalau mau bilang ada banyak masalah, maka bukan pakai is lagi, tapi pakai are. Are there any problems? Itu ya. Jelas ya? Jadi untuk bertanya menggunakan there, you mau bilang apakah ada dalam bahasa Inggris, maka is dan are-nya tinggal dibalik, there-nya ditaruh di tengah. Seperti di sini. Oke. Good. Saya rasa ini you bisa lah. Kemudian kita skip ke, oke, ini how many saya skip karena untuk untuk materi question word itu saya sendirikan nanti. Nah, sekarang saya akan jelaskan, mungkin di antara kalian masih bingung, kalau in, on, dan at itu dipakai untuk menerangkan tempat, kapan pakai in, on, dan at? Karena you biasanya sering in Pontianak, kemudian in my hometown gitu. Nah,
Yang seperti itu tuh kan nanti kadang you bingung apakah in, apakah on, begitu kan ya. Nah, daripada bingung, mari kita lihat penjelasan dari Betty Azhar ini. Pertama, contoh ya, my book is on my desk. Ya, di sini itu ya, on itu dipakai kalau di atas. Jadi contoh ini di atas ini ada benda, maka itu di atasnya itu pakai on. Ya, contoh ini buku saya di atas meja. Kan bukunya di atas meja. Maka penggunaannya adalah on. Jadi my book is on my desk. Jelas ya? Selain itu ya, you ini diingat-ingat. Jadi orang yang tinggal. Jadi kalau saya tinggal, contoh you perkenalan diri, I was born, sudah selesai. Kemudian I live in, you bingung, oh, ini pakai on atau pakai in atau pakai at. Nah, maka ini adalah jawabannya. In itu dipakai untuk negara dan kota. Ya. Jadi kayak Pontianak itu jangan bilang at Pontianak, no, tapi in Pontianak. Atau di Malang, in Malang. Di Indonesia, in Indonesia. Di Jakarta, in Jakarta. Dan lain sebagainya. Jadi in dipakai untuk negara dan kota. Bagaimana dengan on? On itu ya street, jalan, avenue, tempat, atau jalan juga, road. Nah, contohnya on ya. He lives on Hill Street. Oke, di sini dikatakan bedanya on dan at. Kalau on itu jalan ya, jalan yang nomornya tidak disebutkan. Jadi saya tinggal di jalan Tan Rai. Ya sudah, I live on Tan Rai Street. Atau I live on Sungai Jawi Street tanpa disebutkan nomor jalannya. Tapi kalau semisal nomor jalannya disebutkan, we don't use on. Kita menggunakan at a street address. Jadi he lives at 4042 Hill Street. Oke, jelas ya. Untuk on itu hanya untuk menjelaskan tempat yang jalan saja, tidak ada nomor jalannya. Tapi penggunaan at dipakai untuk menjalankan jalannya plus nomornya. Oke. Jadi kalau you mau bilang saya tinggal di Tanrai nomor 19 ya sudah, I live at Tanrai Street number 19. Begitu boleh. Jelas ya? Saya rasa untuk preposition of place ini kalian juga bisa lah, ya gampang lah. Yang penting kalian sering-sering buka bukunya, kemudian kemudian jangan malas-malas lah buka buku dan baca buku. Nah, di sini ada beberapa kosakata untuk yang preposition ya. Karena di preposition itu banyak contohnya ya, yang untuk tempat ya, above di atas, around di sekitar, at di at ya, di bisa, behind belakang, below di bawah, beside sampai di bawahnya. Oke, di sini ada beberapa contoh yang bisa kita lihat ya. Kalau between itu, nah jadi di tengah-tengah. Oke. Nah, di sini ada dua benda di tengah-tengah. The book is between two cups. Jadi ada dua cups. Oke. Nah, dia di tengah-tengah. Oke, kasus yang ini itu ada tiga. You bisa bilang di samping itu atau di samping itu bisa pakai beside atau next to. Coba lihat, the book is beside the cup. Jelaskan ya, bukunya sini di sampingnya dia ada cangkir. Sama, the book is next to the cup. Sama. Atau the book is near the cup. Sama juga. Ini kalau di samping kayak gini, you bisa pakai beside, next, dan near. Ini kalau pakai on. Nah, seperti ini. The cup is on the book. Seperti yang tadi saya bilang. Kalau berjauhan, itu far away from. Nih, begini. Oke, ada beberapa contoh lagi. Ya. Nah, ini ya bedanya under ya. Kalau under itu pas di bawahnya. Kalau above itu, jadi ada jeda ya. Oke. Jadi ada space, ya. Itu namanya above ya. Kemudian kalau around itu di sekitar. Jadi dipegang bagian pinggir-pinggir cangkirnya, ini namanya around. Oke. Kemudian the man is in back atau behind, di belakang ya mesti kayak gini ya. Oke, kalau dia di belakang kayak gini ya,
di belakang, ini dua benda yang beda, you bisa pakai in back of atau behind. Tapi kalau semisal duduk di belakang, itu bukan pakai in back of, tapi in the back of the bus. Jadi dia jadi dua benda, satu orang satu bus itu jadi satu, tapi si pria ada di belakang. Penggunaannya bukan in back of atau behind, melainkan in the back of the bus. Kalau ini in front of, tapi kalau duduk di depan in the front of. Sama ya, betul ya? Gampang. Kalau di tengah ya berarti in the middle atau inside. Oke, silahkan ini diulang-ulang, ini dibaca ulang biar kalian jelas. Oke, jarang sekali grammar itu waktu saya kuliah dijelaskan sejelas ini. Tidak pernah, waktu zaman saya kuliah grammar itu ya dikasih tugas disuruh ngerjakan. Jadi kalian you harus sangat bersyukur karena you ya dijelaskan per detail sehingganya you tidak kesusahan. Itu ya. Saya lanjut lagi yang terakhir, ini untuk need and want saya skip saja. Saya masuk ke would like. Oke. Jadi ini yang tadi materi terakhir. Oke, sebelum kita materi minggu depan lagi. Jadi untuk bilang ingin dalam bahasa Inggris itu ada dua. Pertama I want, ya I want. Atau yang kedua adalah I would like. Mana yang lebih Mana yang lebih sopan? Nah, yang lebih sopan adalah I would like. Contoh, you ngomong sama teman you, hey bro, I want to come to your house. Saya mau datang ke rumahmu. Tapi kalau you ngomong sama orang yang lebih tua, oke, atasan you di kantor semisal, don't say I want, but please say I would like. Sir, I would like to inform you that tomorrow you will have a class. Ya, saya mau menginformasikan kepada Anda besok ada kelas. Nah, jadi jelas penggunaan want dan would like itu berbeda pada tingkat politeness, pada tingkat kesopanannya. Jadi karena kita anak bahasa, you harus tahu menempatkan kapan you will use want dan kapan you will use would like. Kalau ngomong sama yang lebih tua atau lebih tinggi, you menghormati dia, use would like. Tapi kalau sama teman-teman biasa, pakailah want. Oke, itu saja dari saya. Thank you. Kita ketemu lagi next meeting ya. Kalau ada pertanyaan silakan nanti tanyakan di grup biar saya langsung jawab. Thank you so much. See you. Good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.